Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ternyata tak merata hingga ke daerah-daerah. Seorang petugas kesehatan dari sebuah puskesmas di Kabupaten Tanah Datar terpaksa menggunakan mantel hujan sebagai alat pelindung diri saat mengantarkan seorang pasien yang diduga terjangkit COVID-19. Untuk memastikan pendatang dari luar daerah tidak membawa COVID-19 ke Sumatera Barat, pemerintah provinsi melakukan pemeriksaan di perbatasan. Jumat sore, Wakil Gubernur Sumbar memimpin pemeriksaan pendatang yang hendak memasuki daerah Sumatera Barat di perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Riau di Desa Rimbodata, Kabupaten 50 Kota, sekitar 180 km dari Padang. Jemaat Gereja Banuani Hakeriso Protesan Padang Minggu pagi tetap melakukan kebaktian di gereja mereka seperti biasa. Meskipun pemerintah dan Persatuan Gereja Indonesia atau PGI sudah mengeluarkan himbauan untuk tidak melaksanakannya. Pimpinan jemaat mengaku tetap melakukan kebaktian karena jemaat butuh bimbingan pendeta saat beribadah. Iya, Pak. Tak ada rotan, akar pun jadi. Begitulah prinsip petugas sebuah puskesmas di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. 2 orang petugas terlihat menggunakan mantel hujan ketika mengantarkan seorang pasien yang menderita penyakit seperti gejala COVID-19 ke Rumah Sakit M. Hanafiah, Batu Sangkar, sekitar 90 km dari kota Padang. Meski cuma mengantarkan, tapi petugas yang bersangkutan telah berbaur dengan pasien tersebut di dalam mobil ambulans selama perjalanan dari puskesmas menuju rumah sakit. Dalam gambar terlihat, sang petugas menggunakan sarung tangan, masker, sepatu karet, dan mantel hujan. Namun mata sang petugas tak dilindungi dengan kacamata khusus. Terkait kasus tersebut, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mengakui jika mereka kesulitan mendapatkan alat pelindung diri yang standar dari pegawai puskesmas. Tentang APD, alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga kesehatan, perlu kami informasikan, saat ini memang kita keterbatasan tentang alat-alat medis. Bukan karena biaya, tapi karena kita sudah konfirmasi ke semua penyelia untuk pengadaan ini memang dalam keadaan kosong. Ini yang keterbatasan kita. Tak hanya pihak Dinas Kesehatan, masyarakat biasa juga tak bisa mendapatkan masker dan hand sanitizer. Pantauan yang dilakukan pada Minggu pagi, 2 buah apotek yang terdapat di Pasar Batu Sangkar tak mempunyai persediaan masker dan hand sanitizer. Akibatnya warga yang berlalu lalang di Pasar Batu Sangkar tak mengenakan masker sama sekali. Sementara itu, posko penanganan darurat COVID-19 yang didirikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar terlihat kosong melompong pada Minggu pagi. Tak satu pun petugas yang berjaga di puskesmas itu. Tak hanya kosong dari manusia, tabel data yang dipajang di posko ini juga belum terisi sama sekali. Padahal menurut pengakuan pihak Dinas Kesehatan, per tanggal 20 Maret saja, tercatat telah 42 orang warga Tanah Datar yang termasuk dalam kategori orang dalam pengawasan. Untuk angka, sampai saat ini setiap hari tidak penambahan data. Sampai saat ini kita berkisar sekitar 42 orang dengan pemantauan, dan ini akan bertambah dan ini akan bergeser angkanya terus. Orang yang dari ODP kalau sudah sehat, sudah lewat masa inkubasi yang 14 hari, kita keluarkan dari ODP. Sejatinya pada kondisi seperti ini, pemerintah kabupaten harus lebih cepat tanggap, mengedukasi masyarakat tentang COVID-19, serta memberikan informasi yang akurat dan cepat ke tengah-tengah warga, sehingga masyarakat tak diombang-ambingkan oleh informasi tak benar yang berseliweran di media sosial. Sri Louis melaporkan dari Batu Sangkar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terlihat serius menangani penyebaran COVID-19 di Ranah Minang ini. Salah satu langkah yang dilakukan sebagai upaya pencegahan adalah dengan melakukan pemeriksaan setiap pendatang yang ingin masuk ke wilayah Sumatera Barat. Seperti yang dilakukan oleh Wakil Gubernur memimpin secara langsung pemeriksaan para pendatang di daerah perbatasan pada Jumat sore.
Orang nomor 2 di Provinsi Sumatera Barat itu melihat langsung proses pemeriksaan suhu tubuh para pendatang di daerah perbatasan Sumatera Barat Riau, Desa Rimbodata. Tak hanya melihat, Wakil Gubernur juga ikut memeriksa panas tubuh para pendatang dengan menggunakan termogan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menghimbau para pendatang untuk tak terlalu banyak berada di luar rumah dan mematuhi himbauan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut data terakhir pada Sabtu 21 Maret, 21 orang warga Sumatera Barat tengah dirawat di ruang isolasi di Rumah Sakit M. Jamil Padang dan Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi karena menderita gejala mirip COVID-19. Sedangkan lebih dari 1.500 orang masuk dalam kategori orang dalam pengawasan. Jadi kita sudah perbatasan bahwa kita sekarang harus mengawasi semua masyarakat kita yang datang dari Pekanbaru masuk ke Sumatera Barat. Di Pangkalan, di perbatasan sudah ada tim dari kota, dari Kabupaten 50 kota, sudah siap semua. Di bawah gugus depan BPBD koordinatornya bersama perhubungan, tim kesehatan, dan juga Pol PP. Nah, kita hari ini memonitor ini. Alhamdulillah di Kabupaten 50 kota itu sudah siap semua. Nah, mudah-mudahan dengan ada kewaspadaan seperti ini tidak ada corona ini masuk ke Sumatera Barat. Jadi kalau sehari kita cek, nanti kalau ada suhunya yang tinggi, itu kita langsung isolasi dan kita kirim di sini ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Rencananya pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memeriksa para pendatang di 8 daerah yang merupakan pintu masuk ke Sumatera Barat. Dari Pangkalan, Kabupaten 50 Kota, Alfi melaporkan. Sejak pagi, satu persatu jemaat gereja BNKP mendatangi gereja mereka di Jalan Karya, Pusat Kota Padang. Namun sebelum memasuki gereja, mereka diwajibkan membersihkan tangan menggunakan cairan yang telah disiapkan oleh petugas gereja. Tak terlihat satu orang pun jemaat gereja yang menggunakan masker saat mereka melakukan ibadah. Pimpinan Gereja Banua mengakui mereka telah mengetahui himbauan yang diberikan oleh pemerintah dan PGI. Namun pihak gereja tak bisa serta-merta meniadakan ibadah di gereja karena jemaat butuh bimbingan pendeta saat beribadah. Kita sulit untuk meniadakannya. Walaupun sudah ada himbauan dilaksanakan di rumah, tetapi warga jemaat mengharapkan ada persekutuan yang memandu di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena jemaat tidak semua bisa mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan kemampuan mereka sendiri. Karena kita harus dipandu dan dipimpin oleh seorang pendeta untuk menyampaikan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sementara itu, Gereja Katolik yang terletak di Jalan Bundo Kanduang meniadakan ibadah pada hari Minggu. Biasanya setiap hari Sabtu dan Minggu, setidaknya ada 5 kali jadwal ibadah yang digelar gereja itu, serta ibadah harian sebanyak 2 kali. Namun pihak gereja memilih mengikuti himbauan pemerintah dan PGI, meniadakan pelaksanaan ibadah di gereja. Dari pengumuman yang ditempel di depan gereja, disebutkan bahwa pihak gereja mengikuti himbauan pemerintah dan PGI untuk meniadakan ibadah selama 2 minggu, terhitung dari tanggal 22 Maret hingga 3 April 2020. Sebagai gantinya, Jumat diminta beribadah di rumah masing-masing. Dari Padang, Alfi melaporkan. Sebagian kaum laki-laki Muslim di Kota Padang tetap mengikuti sholat Jumat di masjid pada hari Jumat lalu. Meski pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan himbauan untuk menunda sementara sholat berjamaah, namun warga beralasan Sumatera Barat belum ada yang positif terjangkit COVID-19. Sebagian umat Muslim laki-laki di Kota Padang tetap melaksanakan sholat Jumat di masjid hari Jumat lalu seperti yang terlihat di Masjid Raya Sumatera Barat. Hanya saja jumlah jamaah yang hadir tidak seramai biasanya. Pada Jumat sebelumnya, bagian dalam dan teras Masjid Raya Sumatera Barat ini biasanya penuh sesak dengan jamaah. Namun Jumat ini jauh berkurang. Khatib sholat Jumat pun tidak luput dari khutbah tentang penyakit COVID-19. Jamaah dihimbau untuk menjaga kesehatan, tidak kontak langsung dengan penderita COVID-19, dan isolasi diri secara mandiri jika merasa badan kurang sehat.
Tidak sedikit para jamaah yang datang memakai masker, namun mereka tetap duduk berdampingan dalam jarak dekat dengan jamaah lain. Karpet masjid tetap dipakai sebagai alas sajadah sholat. Beberapa jamaah membawa sajadah sendiri. Menurut jamaah, mereka tetap datang sholat Jumat berjamaah karena belum ada pasien positif COVID-19 di Sumatera Barat. Selain itu, menurut jamaah, harusnya yang tidak datang sholat itu adalah yang sakit, bukan jamaah yang sehat. Tambah lagi di daerah kita, pemerintah Sumatera Barat, kalau sekiranya di daerah kita tidak banyak terkena wabah, tidak ada salahnya kita salat di masjid. Hal itu yang dapat kita sampaikan. Sebelumnya, MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa yang menghimbau umat muslim untuk tidak menggelar sholat berjamaah di wilayah-wilayah yang daerahnya banyak terinfeksi COVID-19. Sedangkan bagi daerah yang masih aman, dipersilahkan tetap melaksanakan sholat berjamaah. Dari Padang, Robiham melaporkan.